Halo, selamat pagi teman-teman. Kembali lagi bersama saya Rizky sebagai host Katalis Citet Citet Kataliso hari ini. Kami ucapkan selamat datang di Citet Kataliso episode 11 yang hadir menemani weekend kalian untuk mengulik seputar dunia startup beserta para CEO-nya. Hari ini adalah episode ke-11 dari Cicet Kataliso yang nantinya juga akan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 10.00 WIB. Dicatat ya teman-teman, harinya menyesuaikan dengan zona waktu teman-teman tinggal. Untuk teman-teman yang baru bergabung, jadi ini adalah acara terbaru dari Katalis yang mengajak teman-teman, khususnya penggiat startup, untuk hadir di acara kami dengan mengupas tuntas seputar dunia startup dan juga beragam rangkaian topik-topik menarik lainnya yang pastinya ditemani dengan narasumber dari alumni startup Katalis beserta partner-partner Katalis yang berpengalaman dan berkompeten di bidangnya. Nah, di episode 11 ini kami mempersembahkan topik mengulik semangat mengembangkan komunitas di tengah pandemi, di mana narasumber kita pada hari ini akan membagikan inspirasi-inspirasi dan kegiatan apa saja yang sering dilakukan dalam startup-nya. Pastinya sudah nggak sabar kan mendengar cerita perjalanan dari narasumber kita ini. Sebelum itu, izinkan saya membacakan sekilas profil dari narasumber ya. Nama narasumber kita ya ini Novarditya dari marketing Elsa Mara, di mana beliau ini mempunyai banyak prestasi ya tentunya dan banyak pelatihan-pelatihan yang sudah diikuti oleh beliau ini. Untuk pelatihan-pelatihan yang sudah diikuti, yang pertama yaitu ada workshop seni lukis wayang Beber Isi Surakarta. Yang kedua, masuk nominasi Festival Film Pendek Remaja tingkat provinsi Best Sculptor. Yang ketiga, juara SSD Seni Suara Daerah tingkat kecamatan. Kemudian yang ketiga ada audisi Duta Pariwisata Kabupaten Karanganyar, masuk 10 besar. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada casting film 40 Days in Europe. Wow, gelombang kedua. Kemudian selanjutnya masuk nominasi Festival Film Pendek Post Indonesia kearifan dengan tema mungkinnya ini kearifan lokal. Kemudian yang selanjutnya yaitu 20 besar masuk nominasi screening film di FFL 2021 Festival Film Lampung. Sepertinya narasumber kita mendalami peran sebagai di dunia perfilman ya. Nanti kita tanya-tanya sedikit tentang latar belakang beliau di terjun di dunia perfilman dan sebagai marketing dari Elsa Mara. Baik, langsung saja untuk mengawali kegiatan ini, kita sapa narasumber kita pada hari ini. Sudah hadir Mas Novarditya selaku marketing coworking space Elsa. Halo Mas Nova, selamat pagi. Halo Kak, selamat pagi. Gimana nih kabarnya Mas? Baik, Alhamdulillah. Sekarang lagi di mana Mas? Sekarang saya lagi di El Samara. Oh, lagi di kantor ya Mas? Iya. Baik, untuk kita awali, boleh perkenalan nama dan startup Elsa Mara ini. Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi yang non Muslim. Kalau perkenalan, nama saya adalah Nova Arditya. Saya latar belakangnya memang di dunia seni perfilman atau mungkin di dunia seni panggung. Jadi istilahnya pernah menjadi pemain juga, pernah menjadi sutradara atau mungkin penata artistik panggung gitu. Terus kemudian saya bergabung dengan Elsa Mara dan didapuk menjadi marketing di bagian partnership gitu. Dan sebetulnya Elsa Mara ini untuk menggarisbawahi sebetulnya bukan startup tapi co-working space.
Jadi co-working space ini rumahnya bagi startup, rumahnya bagi komunitas, rumahnya bagi orang-orang yang senang ngobrol, orang-orang yang sering sharing tentang latar belakang berbeda-beda. Gitu saja sih kalau dari saya perkenalannya, Mbak. Keren nih, sudah banyak pengalaman di dunia perfilman dan terjun lagi ke dunia marketing ya, Mas. Iya, betul. Boleh kita lanjut saja, Mas Nova akan sharing-sharing materi. Berikut saya share materinya ya, Mas. Iya, boleh. Oke, langsung saja, Mbak. Udah terlihat ya, Mas? Ya, udah terlihat. Bentar, saya presentasikan. Oke, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh next, Mbak. Nah, yang tadi saya singgung, Elsa Mara itu sebetulnya bukan startup, tapi adalah co-working space. Nah, apa sih co-working space itu? Co-working space adalah tempat untuk kerja bersama. Jadi semisal eh, pada umumnya kalau di kafe atau mungkin kayak di tempat-tempat yang lain, kita sambil bekerja sambil bersama teman, itu namanya working space. Tapi kalau di kita ada penambahan co atau yang di depannya, itu nanti saya akan jelaskan. Pertama adalah memang ruang kerja bersama, kemudian diisi oleh beberapa startup atau mungkin beberapa member dari kita, atau mungkin ada yang influencer juga ada, kemudian freelance apalagi yang paling banyak, kemudian ada blogger juga, dan itu kita kumpulkan untuk bekerja sama. Jadi bekerja samanya bukan dalam hal membuat sesuatu, tapi kerja di tempat yang sama, dan itu adalah Elsa Mara Working Space. Bisa di next, Mbak. Oh iya, boleh. Nah, ini adalah suasana salah satu produk kita, namanya Serdes. Yang sebelah kiri ini ada Lox Walker, dia kayak konsultan IT. Terus kemudian yang di tengah ada Mavindo. Mavindo itu Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Dia lembaga yang mengurusi tentang kasus-kasus hoax yang beredar di internet. Kemudian di sampingnya juga ada Mas Victor dan lain sebagainya, ada blogger juga, ada ahli IT atau mungkin konsultan IT. Konsep co-working space ya seperti ini, meja berbagi dengan berbeda-beda komunitas, berbeda-beda perusahaan, tapi bekerja dalam satu tempat. Seperti itu kalau di Elsa Mara. Boleh next. Nah, konsep penambahan 3Co ini dalam co-working space adalah yang pertama adalah community. Kita mengumpulkan beberapa komunitas atau mungkin beberapa perusahaan-perusahaan yang memang dikumpulkan untuk
bekerja di dalam satu tempat, kemudian kita mengoneksikan satu sama lain. Misalkan di sini ahli IT yang mungkin bisa membuat website, kemudian kita sambungkan karena di sini tidak ada desainer web, kemudian kita sambungkan sama desainer. Jadi tugasnya El Samara itu menghubungkan satu komunitas dengan komunitas yang lain, atau mungkin menghubungkan perusahaan satu dengan perusahaan yang lain, dan akhirnya membuat kolaborasi. Jadi working space yang ada penambahan 3 punya community, connect, dan collaboration ini ya bisa disebut dengan co-working space Indonesia seperti El Samara ini. Dan co-working space Indonesia sudah mempunyai wadah namanya CID, Co-working Space Indonesia, yang dipresideni oleh Pak Fai, dan El Samara termasuk member di dalamnya. Seperti itu. Boleh next, Mbak. Nah, dampak COVID-19 bagi co-working space tidak dipungkiri karena kita adalah seluk-beluknya berkumpul, seluk-beluknya tentang mengumpulkan orang, ya otomatis COVID-19 ini sesuatu yang paling berdampak besar kehidupan di co-working space. Mungkin di suasana serdes menjadi sepi, atau mungkin pengguna meeting room menurun drastis, kayak gitu. Boleh next, Mbak. Nah, dampaknya di co-working space El Samara memang tidak berdampak, tapi tidak terlalu signifikan karena kita mempunyai private office, ada yang small, medium, bahkan ada yang big. Dan kita memperluas space hanya untuk private office. Jadi kita yang tadinya ada event space, biasanya buat workshop, biasanya buat acara-acara seminar, acara offline, dan lain sebagainya, kita ubah menjadi private office gitu. Dan private office ini adalah salah satu penunjang co-working space agar tetap hidup gitu sih, Mbak. Bisa next. Nah, salah satu program untuk membuat komunitas atau mungkin menyemangati agar komunitas di Solo Raya ini tetap berkembang, maka kita ciptakan program yang namanya Sasami, Samara Sambung Komunitas. Program ini bertujuan untuk menggali potensi. Jadi istilahnya El Samara menggandeng komunitas menggunakan aplikasi online seperti ini tentunya, agar mereka merasa hidup juga, biar tidak terlalu vakum. Makanya kita ngobrol bersama mereka dan apa potensi-potensi yang bisa diambil, dan kemudian kita kolaborasikan, entah itu dengan komunitas dengan El Samara atau mungkin komunitas satu dengan komunitas yang lain. Jadi untuk menimbulkan menghangatkan silaturahmi juga agar komunitas-komunitas di Solo Raya ini tetap hangat dan saling terjalin. Gitu. Terus kemudian ada campaign yang kedua namanya Etalase Bersama. Ini tujuannya untuk lebih bawah lagi tentang UMKM di masa pandemi. Jadi kita mempromosikan secara gratis di media sosial kita. Contohnya kayak penjual soto, atau mungkin tambal ban, atau mungkin penjual roti, penjual jasa, dan lain sebagainya yang memang UMKM yang sangat di paling bawah, karena PPKM ini sangat berpengaruh kepada pendapatan mereka. Nah, kita dari El Samara coba membantu mereka agar lebih dipromosikan secara gratis. Seperti itu. Bisa di next, Mbak. Nah, 5 layer ini, 5 lapisan ini, bagaimana caranya kita membuat komunitas di El Samara, terus kemudian siapanya dan bagaimana. Yang pertama ini adalah
Tentu saja intinya Elsa Mara, yang di dalamnya Elsa Mara ini ada tim inti atau kita sebut biasanya itu BTS Core atau Best Team Samara. Jadi seperti ada manajer, ada marketing dan lain sebagainya. Kemudian dibantu dengan anak-anak magang. Lapisan yang kedua yaitu member. Member kita itu adalah biasanya member Serdes yang tadi saya sebutkan, kayak ada Mavindo, ada Ross Walker, ada Solo Ken Indo, kemudian ada beberapa yang lainnya, ada blogger-blogger juga, ada konsultan IT, konsultan finansial juga ada. Kemudian bagaimana caranya menghangatkan mereka? Biasanya kita mengadakan makrab. Dulu sebelum pandemi, jadi member dengan tim Elsa Mara ini kita mengadakan makrab sebulan sekali. Entah itu makan, entah itu biasanya kita ada unjuk gigi, misalkan ada yang pintar band atau baca puisi atau segalanya, kita bisa tunjukkan untuk menghangatkan member dan juga Elsa Mara. Ada juga program yang dulu sempat kita jalankan itu Jumat sore atau nyore bareng. Salah satu jadi narasumbernya itu adalah member itu sendiri. Jadi sekitar 1 orang atau 2 orang member, dia bercerita tentang latar belakangnya, tentang perusahaannya. Kemudian member-member yang lain menanggapi, dan sesuatu mungkin bisa terjadi, entah itu kolaborasi atau membuat campaign baru. Terus untuk yang selanjutnya lainnya itu adalah partner. Partner itu sendiri seperti kalau di kita itu ya mungkin Katalis ini sendiri, kemudian ada Funbull. Funbull itu startup penjualan merchandise yang dari luar negeri diimpor ke Indonesia, kemudian yang lain-lainnya. Kita juga kolaborasinya memberikan space, memberikan ruang mereka untuk bekerja di sini, dan mereka mempromosikan tempat kita di media sosial mereka masing-masing. Kemudian lokal community yang selanjutnya itu kalau di kita ada IDSF Indonesia Startup Founder, dari Cak Jacob juga biasanya ikut di IDSF. Kemudian ada FABA, itu komunitas bahasa, jadi komunitas yang mengajarkan bahasa, entah itu Korea, bahkan bahasa Jawa, bahasa Jerman, itu mereka mengajarkan secara gratis dan biasanya online. Kalau dulu sebelum pandemi mereka bertemu, jadi mengadakan kelas-kelas juga, biasanya datang ke Elsa Mara juga. Untuk relasi kita juga sangat banyak sekali. Mungkin kalau di relasi di kita di Elsa Mara ini memang tidak terdata secara konkret, akan tetapi relasi kita ini hampir soraya dan kita masih berkomunikasi. Boleh next Mbak. Nah itu dia dari Elsa Mara, penggambarannya dari mulai arti working space, kemudian penambahan 3 yang di depannya artinya apa, kemudian komunitas-komunitas yang ada di Elsa Mara. Untuk yang di luar sana, kita juga menyuarakan yang penting kita ini jujur, terus kemudian tenang menghadapi masalah walaupun kondisi kita lagi terbatas seperti ini, dan juga jangan mengeluh. Kalau semisal kita mengeluh, kita mengeluhnya ke orang lain. Jadi keluhan kita sharingkan ke orang lain. Mungkin dari situ akan menimbulkan apa ya istilahnya ide-ide yang baru. Itu dari saya sih Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jujur, tenang, jangan mengeluh ya teman-teman. Sangat bermanfaat sekali materinya, bisa beradaptasi di tengah pandemi ini. Tadi ada yang sharing share UMKM ya Mas? Iya betul. Teman-teman bisa mengembangkan juga ide yang ada dari Elsa Mara jika diperlukan seperti itu pada bisnis-bisnis teman-teman. Mungkin teman-teman yang ingin bertanya, silakan
langsung saja bisa open mic atau di kolom chat ya teman-teman. Bentar. Apakah ada yang ingin bertanya, teman-teman? Selagi teman-teman mengetik pertanyaannya, saya tanya-tanya ya, Mas. Boleh, boleh, boleh. Tadi sempat disinggung nih bahwa dampak dari COVID pada coworking space El Samara nih, Mas. Bisa dijelasin lagi nggak, Mas? Apa sih detail dari dampak dari COVID-19 ini pada coworking space El Samara? Nah, dampaknya memang satu sepi, kemudian yang kedua adalah pendapatan kita menurun, tapi tidak terlalu anjlok banget juga tidak. Dan kita mengatasinya kesepian ini ya kita membuat campaign dengan salah satunya setiap hari Jumat yang pengunjungnya datang ke El Samara atau mungkin yang menggunakan Serdes, kita ngasih kayak sejenis giveaway atau kayak sejenis kenang-kenangan yang nantinya untuk menarik pengunjung lagi, tapi tetap menggunakan prokes gitu. Oke, baik. Bisa langsung di apa namanya ditangani ya, Mas, dampak Ya, dari coworking space El Samara ini. iya betul. Itu kalau ya gimana? Ya, lanjut, Mas, boleh? Kalau itu yang offline, tapi kalau yang online kita tetap tetap berkomunikasi dengan eh, community partnernya kita. Terus kalau semisal dari komunitas ini ada event, kita coba berkolaborasi atau mungkin ada event yang di komunitas lain kita juga ikut. Itu salah satunya yang terbaru ini ada acara DSC yang ke-12 atau Diploma Science Challenge. El Samara dipercaya lagi untuk menjadi lokal partner. Gitu sih. Keren nih, teman-teman. Boleh kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Mas Nova. Ya, Sesuai dengan topik kita pada hari ini, pertanyaannya bagaimana cara membangun komunitas dan mengapa kita perlu membangun komunitas nih, Mas, di masa-masa pandemi ini? kalau di El Samara sendiri fungsinya kita membangun komunitas karena itu tadi kayak mensatukan visi misinya kita dengan komunitas yang lain. Jadi kita itu karena tagline-nya adalah eh, tumbuh bersama, kemudian sukses bersama. Jadi karena El Samara ini adalah rumahnya komunitas, jadi kita berusaha mencari komunitas-komunitas yang mungkin sudah vakum. Nah, kita tarik dan kita masukkan ke dalam El Samara biar lebih hidup lagi. Gitu. Jadi nanti dampaknya juga kayak mungkin omset bisa naik atau mungkin tim bisa bertambah, relasi kita bertambah, kemudian partner juga bisa bertambah. Jadi caranya ya kita harus menggandeng komunitas di samping kanan kiri dan juga dampaknya yaitu tadi mungkin kita bisa membuat kolaborasi atau mungkin membuat campaign dan lebih dalamnya lagi yang mungkin bisa menghasilkan omset atau mungkin timnya bisa bertambah atau relasinya bisa bertambah. Banyak manfaatnya ya, Mas, dengan membangun komunitas. Salah satunya kita bisa berkolaborasi. Iya, betul. Sesuai kebutuhan startup yang ada atau kita membangun campaign-campaign yang emang lagi dibutuhkan masyarakat. Benar seperti itu ya, Mas? Iya. Boleh kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Mas? Apa yang bisa dilakukan komunitas bisnis coworking space untuk orang-orang yang mempunyai bisnis? Gimana Mbak? Suaranya putus-putus. Halo, halo. Ya. Apa yang bisa dilakukan komunitas bisnis coworking space untuk orang-orang yang mempunyai bisnis?
Nah, kalau orang-orang yang punya bisnis, ya itu tadi Mbak, karena co-working space ini kan terkenal sangat fleksibel dan Ya. Elsamara juga membantu komunitas bisnis atau mungkin para pelaku-pelaku usaha dengan salah satu contohnya berkolaborasi. Jadi setiap pelaku usaha atau yang mempunyai bisnis ini kita bisa mempromosikan bisnisnya itu melalui media sosial kita. Tapi dengan satu syarat, bisnisnya ini kita nanti kita gali lebih dalam. Jadi mungkin kita bisa membuat acara yang seperti ini, baru nanti oh ternyata orang ini punya bisnis ini segala macam, baru nanti kita blasting ke media sosial. Karena Rasamana sendiri kan media sosial kan sangat banyak, ada Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube, podcast dan lain sebagainya. Gitu sih. Jadi istilahnya untuk membantu orang-orang yang mempunyai bisnis ya sebisa mungkin kita hanya melakukan promosi. Kalau semisal kita memberikan saran secara teknis, gini dulu saya pernah menyarankan dua bisnis yang sama, bisnis A sama B ini bisnisnya sama. Kemudian saya menyarankan secara teknis bisnis A ini oke, berhasil, tapi yang kedua bisnis B ini nggak berhasil gitu. Jadi biasanya di co-working space ini hanya mampu menerima, hanya mampu bisa dikolaborasikan dengan siapa kayak gitu. Jadi saya takutnya itu kalau misalkan saya memberikan teknis, oke nanti kita bisa berhasil, belum tentu yang pelaku bisnisnya yang kedua berhasil juga. Gitu. Jadi diibaratkan tuh kayak pelaku bisnis tuh kayak pemain sepak bola. Jadi kita sudah didesain sama pelatihnya harus gini, 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 gini. Tapi kalau di lapangan tiba-tiba ada musuh men-sliding, ya kondisi lapangan akan berbeda lagi. Kayak gitu sih Mbak. Sangat keren nih. Apa saja yang dilakukan coworking space El Samara untuk orang-orang yang mempunyai bisnis. Boleh kita lanjut ya Mas? Masih ada korelasinya nih dengan pertanyaan sebelumnya. Untuk strateginya nih, apa sih strategi yang harus diterapkan dalam komunitas bisnis co-working space pada masa pandemi ini? Nah, strateginya karena kita sudah masuk membernya CID, di Samara ini sudah masuk member CID, kita manfaatkan acara-acara yang di CID-nya langsung. Jadi di pusat co-working space Indonesia karena CID sudah bekerja sama dengan pemerintah, sudah bekerja sama dengan para menteri juga. Jadi semisal kalau ada event atau mungkin ada campaign-campaign yang menjurus kolaborasi, kita juga ikut di sana gitu Mbak. Jadi sebetulnya kalau kita tidak menutup diri juga tentang PPKM nggak bisa apa-apa, tentang kurang bergerak atau mungkin kurang nggak bisa ini ya kita harus inisiatif, harus merubah inovasi karena kita sudah masuk ke member CID ya kita menjalankan event-event yang ada di CID gitu sih Mbak. Salah satunya kayak temu CID, kemudian acara DSC juga yang saya tadi sebutkan, kemudian campaign-campaign yang menjurus ke seperti penjualan jasa atau mungkin penjualan produk-produk UMKM gitu. Wah, keren nih. Sangat banyak strategi-strategi yang diterapkan oleh coworking space El Samara. Semoga pandemi segera berakhir ya, Mas. Iya, karena gara-gara pandemi ini, apalagi PPKM ini ya kita nggak bisa bergerak secara leluasa. Ya, benar. Semua dibatasi. Setiap minggu ada tambahan PPKM. Ya. Kejutan ya pandemi ini. Saya lanjut ke pertanyaan teman-teman yang sudah registrasi. Ada beberapa pertanyaan yang masuk nih, Mas. Saya bacakan sebentar. Dari Tan Muhammad Nasiruddin Albani.
Iya. Pertanyaannya, bagaimana cara mengoptimalisasikan potensi yang dimiliki komunitas untuk bisa lebih berkembang? Boleh dijawab? Nah, Muhammad Tanasir ini adalah salah satu partnernya kita juga. Beliau penggerak bank sampah di komunitasnya, dan kita juga membantu membuat campaign-campaign tentang bank sampah. Nah, untuk mengoptimalkan yang saya sebutkan tadi, yang tahu tentang masalahnya, yang tahu tentang bagaimana cara atau mungkin kuncinya itu adalah si pelaku usahanya sendiri. Kalau misalkan saya menyarankan, ya mungkin saya menyarankan yang lebih universal. Sering ngobrol dengan komunitas-komunitas yang sejenis atau mungkin melintasi komunitas yang lain. Tidak menutup kemungkinan misalkan bank sampah ini atau mungkin cuma satu jenis komunitas bank sampah atau mungkin komunitas sosial, tapi juga harus ikut komunitas-komunitas bisnis agar bisa mengelolanya juga, atau mungkin komunitas-komunitas seniman agar lebih di blasting lagi manfaatnya bank sampah itu sendiri gitu. Jadi saya hanya bisa menyarankan yaitu tadi ngobrol dengan komunitas yang lain, ikut event-event seperti ini yang diselenggarakan oleh Katalis, karena mungkin yang bisa dilakukan saat ini adalah menambah wawasan atau mungkin menambah insight bagi para pelaku usaha. Jadi Benar. kalau saya menyarankan secara teknis, ya kalau misal berhasil ya alhamdulillah, tapi kalau enggak kan percuma juga gitu sih. Jadi yang memang perlu dioptimalkan adalah harus berpikir nih pelaku usahanya. Seperti contoh lagi satu, di El Samara ini kan dulu tempat yang lama sangat kecil, event space, share desk, dan juga apa namanya private office. Kemudian karena PPKM, si owner ini juga harus berpikir bersama kita, harus berpikir apa nih keuntungan-keuntungan bagi El Samara. Contohnya karena yang banyak private office, kemudian sewanya juga lumayan, akhirnya kan kita mengembangkan, kita pindah ke yang tempat yang lebih besar. Kita tempat yang lebih besar menciptakan private office yang lebih banyak. Itu agar nanti pemasukan El Samara juga berimbang karena sepinya di Serdes atau mungkin bahkan di tempat yang baru ini event space pun tidak ada. Jadi kita hanya menggelar acara-acara online yang seperti ini gitu. Keren. Semoga menjawab ya, Mas Tan, pertanyaannya. Iya. Diterapin aja strategi-strategi apa yang perlu dikembangkan pada masa pandemi ini. Disesuaikan juga bahwa lagi pandemi, pergerakan dibatasi. Bisa juga mengikuti event-event online seperti Cicat Kataliso ini. Boleh saya lanjut ya, Mas? Pertanyaan selanjutnya dari Roderico Naufal Akbar dari Flexel. Bagaimana cara membuat suatu komunitas tetap semangat meski di masa pandemi, sedangkan kita jarang face to face nih, Mas? Caranya adalah satu, mengikuti acara yang seperti ini, seperti Katalis yang sediakan, kemudian sering ngobrol sebetulnya. Karena komunitas ini basisnya kan basis orang-orang yang menyukai hal yang sama untuk tujuan yang sama juga. Nah, salah satu kuncinya yaitu ngobrol sama komunitas satu dengan yang lain, kemudian ambil insight-nya, kemudian kalau perlu jangan sungkan-sungkan untuk mengajak kolaborasi atau membuat campaign bersama gitu. Dan masih berbasis online karena mungkin offline kan tidak bisa, atau mungkin kalau semisal tidak bisa membuat campaign, ya memperbanyak relasi, memperbanyak mengikuti acara seperti itu, atau mungkin memperbanyak mengenal komunitas kayak yang dilakukan sama Samara, yang Sasami, Samara Samu komunitas, itu juga kita masih berjalan terus mengenal komunitas satu dengan komunitas yang lain, biar supaya komunitas yang memang sudah vakum atau mungkin komunitas yang stuck
kita berusaha menghidupkan kembali. Semoga terjawab Mas Roderico. Ada feedback dari Mas Roderico. Kebetulan ada hadir nih. Semoga menjawab ya Mas. Atau ada feedback lagi nih dari Mas Roderico. Terima kasih Mas sudah menjawab katanya. Boleh kita lanjut nih dari kolom chat. Ada peserta Felix Pasila. Bagaimana revenue income di masa pandemi ini? Apakah meningkat atau menurun dibanding sebelum pandemi? Boleh dijawab, Mas? Kalau revenue income di masa pandemi ini memang kita menurun. Jadi istilahnya dibanding sebelum pandemi ini memang dampaknya bukan hanya di El Samarin sendiri, tapi juga di relasi-relasi kita banyak yang gulung tikar juga. Bahkan sesama co-working space, untungnya di El Samara ini mempunyai pendapatan yang lain, kayak yang tadi saya sebutkan, kayak private office, kemudian virtual office juga. Nah, buat menunjang agar El Samara tetap hidup ya kita ambilnya dari private office atau virtual office gitu. Jadi sebelum pandemik kita memang udah normal, kita bahkan sudah mempunyai event-event yang satu bulan itu kisaran 10 sampai 20 event setiap harinya di event space El Samara. Tetapi karena zaman dulu PSBB ya, belum PPKM, ya semua habis gitu, hilang. Jadi meningkat atau menurun ya pasti menurun, karena di El Samara sendiri pun hanya satu-satunya penunjang kehidupan di El Samara ya di private office. Bahkan ada teman kita working space yang di mana itu daerah Semarang, saya lupa namanya. Dia itu hanya mempunyai satu space atau mungkin satu pendopo yang istilahnya hanya untuk serdes. Nah, karena PPKM aslinya dia juga bingung nih mau mengembangkan co-working space-nya itu seperti apa. Dan akhirnya saya kemarin menerima kabar juga ujung-ujungnya belum tikar juga dan untuk, tapi mungkin mereka masih menerima kolaborasi-kolaborasi yang bersifatnya online. Bahkan di teman kita yang di Malang kemarin juga ada co-working space yang mungkin menutup dan berubah alih menjadi agensi gitu sih. Semoga bagaimana sudah terjawab ya. Semoga menjawab pertanyaan dari Mas Felix. Boleh kita lanjut ya Mas ke pertanyaan selanjutnya. Dari sebentar. Dari Katalis sendiri nih. Apa yang diberikan El Samara pada komunitas coworking space yang ada di El Samara nih Mas? Nah, dampaknya ya karena kita ini basisnya kan yang tadi saya sebutkan yang kayak community, kemudian connect dan berkolaborasi. Di El Samara ini untuk sesama co-working space itu kita bisanya itu hanya sementara ini kita hanya bisa bergandengan tangan dulu, kita ketemu meet up dengan fasilitas online dan saling sharing, entah itu di co-working space di Semarang atau mungkin ada yang di Ngawi atau mungkin yang ada di Suci ini. Kita dampaknya belum terlalu besar karena El Samara sendiri ini kan usianya baru mungkin 3 tahun dan saya bergabung di sini itu baru 1,5 tahun. Nah, kalau di El Samara ini kan masih, kalau umur itu masih sekitar bayi ya Pak ya. Jadi kita masih belum mempunyai dampak yang terlalu signifikan terhadap komunitas co-working space lainnya. Tetapi kita berusaha beradaptasi walaupun kondisinya seperti ini atau mungkin kondisinya normal pun kita juga berusaha beradaptasi dengan co-working space lainnya yang memang sudah
duluan buka gitu sih. Keren nih, Elsa Mara. Ada dampak-dampak yang diberikan pada bisnis coworking space. Boleh kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Mas? Bagaimana komunitas bisnis coworking space beradaptasi untuk mempercepat bisnis ini, Mas? Yang ada pada Elsa Mara mungkin komunitas bisnisnya. Untuk mempercepat bisnis dalam kondisi yang seperti ini memang sulit sih, Mbak. Semua ketika saya berbicara istilahnya sharing sama pelaku usaha UMKM, terus kemudian pelaku startup juga di Surabaya ini, kebanyakan mereka memang sangat sulit untuk mempercepat. Walaupun ada juga yang startup makanan seperti mungkin ada yang di GoFood atau ini. Di Solo sendiri juga ada startup yang namanya soku.id. Jadi mereka itu kayak ngambil masakan rumahan yang memang sudah bekerja sama atau sudah berkolaborasi dengan soku.id, kemudian diantarkan ke rumah yang lain. Itu pun juga karena PPKM sangat sulit bergerak, gitu sih Mbak. Jadi di Elsa Mara sendiri ini hanya bisa membantu merelasikan dari pelaku-pelaku usaha ini untuk saling bekerja sama dan mungkin saling bergotong royong. Jadi istilahnya sekarang tuh nggak ada yang kompetitor, yang ini satu enggak, tapi karena kondisinya masa sekarang tuh sangat-sangat sulit, akhirnya mereka tuh melebur jadi satu sama lain untuk bergotong royong gimana supaya mendapatkan income gitu sih Mbak. Dan Elsa Mara membantu menjembatani dari startup satu dan startup yang lain. Gitu. Intinya merealisasikan antara satu bisnis ke bisnis yang lain gitu ya, Mas? Iya, betul. Secara online, baik itu sosial media atau pertemuan Zoom seperti ini ya, Mas? Iya, betul. Boleh saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sebentar. Pertanyaan terakhir untuk Elsa Mara, pesan kepada para komunitas bisnis untuk memotivasi mereka untuk terus berjuang walau dengan tantangan yang ada di masa pandemi ini, Mas. Ya, untuk menjawab itu biasanya saya menemukan tuh gini, ini menurut pendapat atau mungkin pandangan saya. Ada komunitas startup yang memang mau bekerja sama dengan komunitas startup yang lain. Jadi komunitas startup itu ada yang nggak mau bekerja sama dengan komunitas seniman atau mungkin tidak mau bekerja sama dengan komunitas sosial misalkan. Jadi dalam bahasa Jawanya pun juga aku pokoknya geleme gitu. Nah dengan kondisi yang seperti ini, sebisa mungkin komunitas-komunitas yang seperti itu menahan egonya. Jadi kita komunitas startup yang mempunyai ego yang mungkin mau dengan kolaborasi komunitas startup saja, tapi juga melebarkan dengan yang lain. Mungkin bisa dengan komunitas seniman atau mungkin komunitas sosial seperti bank sampah yang tadi punya Mas Nasir, itu bisa berkolaborasi. Jadi buat teman-teman semangatnya ya menahan ego dan tadi jujur, tenang, kemudian jangan mengeluh, dan keluhannya itu kalau bisa di-sharingkan ke komunitas yang lain gitu. Mungkin punya saya kok gini ya, mungkin komunitas lain bisa menanggapi. Dan menurut saya lebih universalkan komunitas sih Mbak. Jadi tidak perlu mengotak-ngotakan yang bisnis atau mungkin startup atau mungkin sosial, seniman atau yang lainnya atau musik. Kita mungkin bisa istilahnya melebarkan sayap dengan komunitas satu dengan komunitas yang lain dengan cara yang seperti ini kita mengikuti acara-acara seperti ini, atau mungkin bisa intinya ngobrol dengan komunitas yang lain agar tidak terpaku dengan satu rel gitu. Jadi kalau sebisa mungkin ya mengenal komunitas yang lain. Mungkin nanti kalau semisal udah banyak relasi atau mungkin
sudah timbul semangatnya untuk bergerak lagi, pasti akan menemukan satu titik atau mungkin timbul lampunya ting atau mungkin timbul ide-ide yang baru dan mungkin bisa dikolaborasikan dengan yang lain. Itu sih Mbak. Banget nih pesan dari Mas Nova. Mas Nova, sebelumnya saya ada pertanyaan satu lagi nih. Ya, Untuk Elsa Mara, untuk mengembang apa saja yang dilakukan komunitas bisnis coworking space untuk mengembangkan diri agar bisa bertahan nih di masa pandemi ini. Perkembangan apa saja yang dilakukan untuk mengembangkan diri? Apakah mencari ilmu-ilmu tadi atau ada yang lainnya? ya intinya saling ngobrol sih Mbak. Atau mungkin semisal dia introvert, mungkin dia bisa mengikuti acara-acara yang seperti ini gitu. Kalau di Samara sendiri pun setiap personalnya di timnya El Samara ini juga harus bisa mengembangkan dirinya dengan salah satu contohnya sering berpendapat atau mungkin sering mengeluarkan pendapatnya di komunitas-komunitas yang lain. Misalkan aku punya insight seperti ini, kita tularkan ke komunitas yang lain. Atau mungkin mengambil komunitas satu, kemudian ditularkan ke komunitas yang lain. Gitu sih Mbak. Jadi biar nggak stuck atau mungkin komunitasnya vakum karena tidak bisa bertemu tatap muka. Jadi di Kaudio Samara setiap personnya mungkin di pribadi saya atau mungkin tim yang lain harus bisa eh, memberikan insight atau mungkin kalau kita datang ke komunitas yang satu kita harus mengosongkan cangkir kita dulu agar bisa meresap insight-insight dari komunitas tersebut dan bisa ditularkan yang ke yang lain gitu. Ya, keren nih teman-teman, mengosongkan cangkirnya dulu, kemudian kita serap ilmu dari komunitas-komunitas yang lain. Seperti itu ya Mas Nova. Iya. Mas Nova, terima kasih atas waktunya. Boleh teman-teman juga terima kasih sudah hadir di acara Chit-Chat Kataliso episode 11. Teman-teman bisa pantengin Instagram Katalis untuk update kegiatan-kegiatan lainnya. Dan bisa juga pantengin Instagram Elsa Mara. Boleh diketik Mas nama Instagram Elsa Mara? Sebentar saya ya. Teman-teman juga bisa kepo IG Elsa Mara, banyak event-event juga yang diselenggarakan oleh Elsa Mara. Bisa langsung aja ke Instagram elsamara.id. Teman-teman boleh foto bersama dulu sebelum saya tutup acara ini. Boleh on cam semuanya. Kalau tidak bisa juga tidak apa-apa. Saya ambil dulu ya fotonya ya Mas Nova. Screenshot 1, 2, 3. Sebentar, 1, 2, 3. Boleh tangannya C ya Mas? Ya. Sebentar. 1, 2, 3. Oke. Oke, mau nambahin satu lagi boleh Mbak? Boleh, kalau ada tambahan. Untuk para membernya Katalis, nanti kalau semisal ada usaha-usaha yang mau dikolaborasikan dengan Elsa Mara, sangat terbuka sekali Elsa Mara gitu. Jadi nanti kalau mau bikin campaign apa, walaupun jaraknya jauh seperti Solo sama Malang, bisa kok, bisa, maksudnya kita bisa berkolaborasi tentang campaign-campaign tadi media sosial atau mungkin entah di manapun. Teman boleh kepoin, boleh tanya-tanya kolaborasinya dalam bentuk apa saja, langsung saja ke Instagramnya elsamara.id. Teman-teman juga boleh pantengin terus Instagramnya Katalis, bakalan ada Chit-Chat Kataliso di episode-episode selanjutnya. Terima kasih Mas Nova atas kehadirannya, atas waktunya, atas ilmu-ilmu yang sudah di-sharing kepada kita semua. Semoga
kita sehat selalu, bisa sharing-sharing ilmu lagi. Teman-teman juga terima kasih atas waktunya sudah hadir di Cicat Kataliso. Terima kasih semuanya. Saya tutup agenda kita hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata dalam memandu acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.